serem. Ya kira-kira begitulah. Sekarang ini ya, dengan adanya video-video Tidak layak untuk dicontoh. itu yang keluar, itu gue banyak agak pembelajaran juga untuk saya pastinya gitu. Karena melebar kemana-mana. Ini benar-benar orang itu ya, karakternya akan keluar di saat dia udah mulai naik. Ya ini, Sarwenda karakternya udah terlihat ya. Busuk loh busuk. Amin. Jaket hiburan tanah air kembali diguncang kabar mengejutkan yang melibatkan pasangan selebriti papan atas Ruben Onsu dan Sarwenda. So sweet. Setelah melalui serangkaian drama rumah tangga yang sempat mereda beberapa waktu lalu, kini publik dikejutkan dengan isu baru yang jauh lebih panas. Dugaan pengusiran yang dilakukan Ruben terhadap Sarwenda dari kediaman mereka. Isu ini mencuat setelah beredar luas sebuah potongan gambar yang diduga merupakan tangkapan layar dari rekaman kamera pengawas CCTV di rumah pasangan tersebut. Dalam rekaman terlihat sosok Sarwenda sedang berada di dalam kamar bersama seorang pria yang diidentifikasi sebagai Giorgio Antonio atau yang akrab disapa Gio. Nyakit sih. Ketegangan yang selama ini tersimpan rapat akhirnya meledak. Sumber dekat keluarga menyebutkan bahwa Ruben Onsu yang tidak sengaja menemukan bukti rekaman tersebut merasa sangat terpukul. Dikarenakan mantan istrinya tersebut memberikan contoh yang tidak pantas kepada anak-anaknya. Mengingat kedua anaknya itu masih diasuh dan tinggal bersama mantan istrinya. Menurut informasi yang beredar, Ruben Onsu langsung mengambil tindakan tegas setelah melihat rekaman tersebut. Ia dikabarkan meminta Sarwenda untuk segera meninggalkan rumahnya. Keputusan emosional ini diambil Ruben bukan tanpa alasan. Ia merasa privasi dan kesucian rumahnya telah dilanggar secara fatal. Hingga saat ini pihak Ruben Onsu maupun Sarwenda belum memberikan pernyataan resmi secara langsung kepada awak media terkait kebenaran rekaman CCTV tersebut. Kabar ini tak hanya berdampak pada hubungan personal keduanya, tetapi juga memicu kekhawatiran publik mengenai dampak psikologis bagi anak-anak mereka. Kuasa hukum Ruben Onsu menyatakan bahwa kliennya tengah mempertimbangkan upaya hukum untuk mengambil alih hak asuh anak dari Sarwenda. Menurut Minola, kekhawatiran itu muncul karena Ruben khawatir anak-anaknya terus-menerus mendengar hal negatif di lingkungan tempat tinggal mereka. Minola menilai anak-anak Ruben yang masih di bawah umur membutuhkan lingkungan yang sehat secara emosional. Ia optimis jika Ruben benar-benar mengajukan gugatan, pengadilan akan mempertimbangkan Ruben sebagai pihak yang lebih pantas mendapatkan hak asuh. Itu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kita harus ikut bahagia melihat orang bahagia lah, kira-kira seperti itu. Sekarang terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kalau kita lihat dalam penilaian pakar hukum lah begitu sebenarnya. Karena di situ banyak sekali memang hal-hal yang sekarang masuk ranah hukum. Ini juga hal yang sangat sekarang viral di netizen sebenarnya, menjadi rujakan per netizen. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai kita absen dulu sebenarnya. Ini videonya sudah sampai mana? Jadi mari untuk kita reaksi bagaimana videonya. Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Coba kalian baca dulu ya. Permisi ya Gio, maaf sebelumnya. Itu ibunya juga punya peraturan tentang anak saya. Please jangan ikut kasih keputusan kalau tentang anak ya, katanya. Dan baca lagi namanya. Ini gara-gara si CEO ikut-ikut campur ngurusin anak, pacaran aja gitu. Karena mereka juga punya standar gitu untuk tentang masalah anak gitu, ngurusin anak itu punya standar gitu ya. Jadi nggak usah terlalu ikut campur kalau ngurusin anak gitu. Dan akhirnya takutnya nanti kan si Ruben juga takut dong ya kan, kasih sayang anaknya berpindah sama kamu gitu CEO ya. Jadi buat CEO udahlah, gak usah ngadi-ngadi gitu ya. Ya biasa-biasa aja, kalau pacaran aja gitu. Dan kalian sendiri kan belum nikah ya kan. Nah jadi ya udah gitu. Sementara ya udah kita cukup sampai pacaran aja, nggak usah ikut-ikutan sok-sok
kayak kita sebagai ayah kandungnya gitu, sosok sebagai ayah benerannya gitu. Dan akhirnya si ayahnya marah kan, lalu si itulah. Guys, Ya. nggak boleh jodoh-jodohin lagi ya oke, guys. Pokoknya nggak ada, udah jodohin aku sama papi aja udah Oke, cukup. Ya nggak sayang, iya. ya nggak. Iya, oke. Sayang. Iya. Nah, Say. Oke. Nah, nanti kalau konduktornya nanti kalau udah jadi baru benar-benar dikasih lihat, kan sekarang belum layak ya. Karena kalian tadi udah lihat dikit ya, kamar aku udah berantakan, udah kayak apa Dia gitu. bilang papi tantrum ya. Mana ada. Ya. Udah. Pokoknya Oke. kalau misalnya kalian ada jodoh-jodohin aku blok. Oh, Aku Oke ngambek. guys, good night. Kita juga sebenarnya nggak mau goodbye, cuman ini kan udah malam ya. Kan biasanya kan kita juga, ya ini kan chill santai. Biasanya kita juga live juga sehari bisa 12 jam ya. Kita temenin kalian 12 jam, tenang aja ya. Cuma nggak apa-apa. Nanti kita cari waktu lagi, cari waktu untuk live lagi ya. Kalau belum ada live brand juga nggak apa-apa. Nanti kita cari waktu untuk live seperti ini. Oke guys, Kok tumben kamu tiba-tiba live, aku juga kaget. kangen Sargio. Gemes banget. Ya. Oke guys. Jam 11 aja. Habis kan kita udah ajarin double cleansing lah. Aku mah lama. Iya, lama. belum skincare lagi, belum nanti Mami keramas lagi. Ini kan kalian enak di rumah, udah diranjang tinggal tidur. Kayaknya keramasnya ini aja deh, besok suruh orang keramas. Iya, udah tinggal tidur enak. Mami ini masih harus pulang. Bayangin pulang harus siap-siap kan terlalu malam. Aku sih cuma mikirin Mami kalau jam 11 terlalu malam, kasihan Mamio. Tuh kan kalian jangan kayak gitu dong, jadi bikin kita juga nggak enak hati. Tutup live tau gak sih? Ya. Tuh Mami udah ngantuk ya. Jadi ya Mami harus tidur. Oke. Berapa jam perjalanan aku nggak tahu. Aku Perjalanan mungkin 30 menitan minimum lah. nggak pernah ini. 30 sampai 40 menit. Mamio. 30 sampai 40 menit pulang. Berbeda. Aku mau nanya ya. Kalau cewek nggak tahu jalan itu wajar nggak? Yang zolim itu dia, tapi yang teriak jadi korban juga dia. Dan yang lebih parah nih, banyak orang langsung percaya tanpa mikir. Dia yang salah, dia yang curang, dia yang khianat. Tapi waktu ketahuan, dia nggak bahas kesalahannya. Dia muter cerita, koar kesana sini, dan bikin dirinya kelihatan paling disakiti. Dan di situ banyak orang ketipu, karena yang dilihat bukan fakta, tapi cerita yang dibangun. Pola orang kayak gini tuh selalu sama. Dia nggak butuh jadi benar. Dia cuma butuh kelihatan benar. Dan kalau lo ikut emosi, ikut nyerang balik, lo masuk ke permainan dia. Karena memang tujuan dia bukan nyelesain masalah, tapi nutupin kesalahan dia. Dan kalau lo masih percaya sama cerita-cerita dia, berarti lo gampang orang yang dimainin. Sombong We amat. continue to be a community that spreads kindness, love, and positivity. That's not gentleman, you're talking in English. That's not appropriate because you are in Indonesia and most of your followers, those bad people, are locals Indonesian, they cannot understand you. I do understand you, but your accent is still very bad. It's very Bangladesh. It's not American, not even British English, not even Singlish. So you have to go back and learn from zero your English. Oke dia? Serem banget ya, sok banget sekarang kita mamer, bukan hanya mamer rumah orang, tapi kita mamer juga bahasa kita yang pas-pasan ya. Tapi nadanya mangga dua banget gitu loh, apalagi pakai teks. Ya dia pengen nunjukin ke kita bahwa dia tuh CEO pakai bahasa Inggris, padahal VCIO ya, mungkin CEO WC. Gak sok-sok ya, dikira lo MO, Momo itu. Aku juga gak suka MO itu, Momo itu. Yang artis itu, yang rapper-rapper. Yang dulu kan dia kan lahir di Puri Indah kan makan mie babi. Terus sekarang jadi terkenal dia itu pakai bahasa Inggris, gaulnya di Hollywood ya. Tapi dia lupa ya, dia jongkok di Mangga 2, di Puri Indah, di Kebon Jeruk. Sekarang dia itu sok-sok pakai bahasa Inggris. Udahlah, gak usah ngomong-ngomong hukum-hukum juga. Toh si Saweran kena hukum gara-gara lo juga. Harusnya kan bersalah dong, bukan merasa janganlah kita ini negatif, kita menyebarkan positif. Nggak ada yang positif. Sampai itu ya, Mas Anja saja ketakutan filmnya nggak laku, sampai diturunin foto Mukelo itu. Karena apa? Takut nggak laku. Blunder, dia capek-capek puluhan tahun dah yoga. Sekarang sekali bikin film zong. Kasihan loh dia.
Makanya lain kali jadi orang low profile, jangan menyombongkan diri, tapi tetap sombong sekarang ya, pakai bahasa Inggris segala, pengen viral, udah nggak laku lah. Oh mau jadi bahasa Inggris guru, ngelamar aja di IF English First, tapi kayaknya nggak lolos deh, nadanya mangga dua banget gitu loh. Tapi yang jelas begitu sebetulnya, apapun yang terjadi mudah-mudahan ada penyelesaian yang bijak lah, karena bagaimanapun juga ini hal yang nantinya akan menjadi rekam jejak mungkin sebetulnya yang nantinya suatu saat akan ditonton kembali oleh mungkin oleh mereka berdua, siapa tahu kan. Ini semakin menarik dan kita lanjutin. Iya Cong. Ada kata-kata Cong? Ada. Di WA? Iya, kan Bang Ruben pernah bilang sama saya, tolong sampaikan, saya nggak suka loh sebagai ayahnya anak-anak itu dilibatkan untuk bekerja di waktu malam dalam live dengan mantan istri saya, kan begitu ya. Karena itu kan anak-anak sekolah. Itu kan sudah melanggar aturan ketika anak-anak dipekerjakan untuk live sampai larut malam gitu loh. Nah, tapi kan tidak ditanggapi gitu loh ya. Dan Ruben juga bilang ada batasannya, karena bagaimanapun walaupun masih kecil itu anak saya anak perempuan. Iya. Ya, dan itu adalah laki-laki. Laki-laki ini juga belum memiliki status apapun dengan mantan istri saya. Yang injek-injek di atas kasur. Nah, tapi artinya juga ini nggak diindahkan. Dan Ruben ngomong sama saya karena masalah di satu kamar ini kan sebenarnya sudah nggak pantas ya di kamar gitu ya. Tapi rame juga sebenarnya. Ya di kamar tidur, ya walaupun rame kan, tapi di kamar tidur. Masa ada orang yang tidak punya ikatan apapun kita undang ke kamar tidur kita? Itu kan area yang sifatnya privasi. Ya. Nah, apalagi ketika kemudian ditunjukkan anaknya lagi pijak punggung gitu. Ya. Dan orang-orang menilai ya, karena wajah anaknya nggak happy. Seperti tertekan gitu. Kayak disuruh. Ya nggak terlalu nggak happy lah. Karena kalau happy kan mungkin dia anggap itu sebagai mainan gitu ya, candaan. Tapi kan ini kan nggak happy. Nah jadi inilah yang sebenarnya dari awal sudah menjadi peringatan bagi Ruben, mohon disampaikan. Dan menurut Ruben kemarin ketika bertelepon dengan saya, dia juga sudah sampaikan hal ini langsung kepada S. Tapi nggak dibalas. S-nya hanya mengatakan demikian gitu loh. Mengatakan demikian? Iya Cong, tapi lu jangan ikut campur ya masalah urusan pribadi gue gitu loh. Nah, dibalas kayak gitu? Iya, Ruben bilang begitu. Nah, sementara ini kan bukan area pribadi. Area pribadinya kan ketika dia dengan teman prianya, tapi ketika di tengah-tengah itu ada anak yang menurut Ruben dieksploitasi, Ruben wajar dong komplain. Tapi komplainnya Ruben itu cuma ditanggepin menurut Ruben ya, sekali lagi cuma ya iya Cong. Ada kata-kata Cong? Ada. Di WA? Iya, nggak tahu telepon atau WA, tapi Ruben bilang ada. Ya Cong, ya Cong. Yang penting lu jangan ikut campur urusan pribadi gue loh. Nah, ini dia. Salah nangkep nih. Maksudnya bukan di situ kan sebenarnya Bang Rubennya. Iya bukan. Rubennya artinya anak-anak ini jangan dieksploitasi. Apalagi sampai larut malam ikut live di kamar, gitu aduh. Ya di pangku-pangku gitu loh misalnya. Jadi kan Ruben nggak nyaman gitu loh, karena dia belum menjadi ayah sambung. Artis bukan cuma numpang kakaknya aja. Salah sayang. Bukan bu. Ibu deh bu. Salah sayang. Mau spill nggak nih? Spill dulu sampai 1000 kali. Ketik spill. Artis bukan cuma numpang kakaknya. Spill. Ketik spill yang banyak. Bongkar. Biar meledak pulau Indonesia. Beb, tolongin dong. Pertama, saya bukan artis. Yang kedua, saya nggak numpang hidup. Ada juga saya yang ngebeliin rumah. Ada juga saya yang bayar pakai duit kantor saya. Paham nggak? Oke. Duit kantor apa? Coba aja ibu pikir-pikir. Kira-kira kantor apa? Kantor nama saya, yang bikin kantor saya. Gimana nih? Ih serem nih, serem banget. Hati-hati. Bukan Dava yang dikasih tahu, satu Indonesia harus dikasih tahu sayang. Apa? Makin gak suka lihat Georgie belakangan. Iya sayang, asik. Jangan lupa nonton terus. Perhatiin, komentarin, potong videonya. Terus bikin sekutu.
Iya nggak? Biar makin nggak suka. Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Menyala. Semakin kalian komentar, semakin saya berisik. Siapin jantungnya. Jeng, 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 jeng. Iya dong, gak seru. Selama ini diam-diam terus. Sama semua citra-citra pariwara. Diam terus capek. Sekarang pengen menjawab gitu. Biar gak salah kaprah terus. Kebenaran akan menemukan jalannya. Ya nggak ada lah kalau nggak diarahin mah. Kebenaran. Dua jari gitu. Tuh, kayak begini. Oh, ini tuh namanya edukasi, Bun. Iya, benar. Cara yang benar tuh katanya kalau pembersihan dari depan ke belakang bukan. Iya, begitu. Depan ke belakang, jadi belakang ke depan katanya nggak bagus soalnya. Nah gitu, jadi satu arah. Kayak gini bersihin. Jangan maju mundur gini. Dia harus satu arah gini. Gitu. Bersihin. Karena tangannya Mami gede kan, kalau aku pakai semua tangan aku terlalu gede tangan aku. Jadi 2 jari aja. 2 jari aja kayak gini. Cara bersihnya, jangan maju mundur gini kan harus dari depan ke belakang kan. Iya. Maju mundur, putar kanan kiri boleh. Gak boleh. Sisi kan gue tahu. Bersihin ya. Nah pakai gendis tuh, langsung. Tapi emang wangi banget sih. Kecium abis ini. Wih, wangi loh. Iya. Kok langsung mekar ya? Iya, betul. Mungkin. Tangan kamu. Iya, betul. Tangan kamu. Abis dibilas, guys, abis pakai washnya dibilas, terus kalian semprot itu yang buat bikin kedut-kedut gitu katanya. Gitu. Dibuka, disemprot. Gimana Bun? Rasanya Bun? Kok gitu? Oh Bun, Bun. Jadi wangi banget loh. Kata kakaknya. Setelah hampir seharian beraktivitas, rasanya capek dan gitu refreshment banget. Mau ngopi di luar, tapi jalan macet, malah bikin makin pusing. Emang paling benar recharge di rumah aja sih. Charge di rumah aja sih. Charge di rumah aja sih. Ampun sih, ampun. Coba sih. Hah, 7.000 doang. Enak banget sekarang bisa ngopi murah ala kafe. Nice, nice. Mas, ngapain mas pulang sekarang? Ambil kopi pula lagi. Jadi begitu semeton videonya ya, mudah-mudahan videonya bisa menghibur semeton semua. Ini videonya masih viral tentang Sarwenda dan Ruben begitu. Tapi dalam setiap video saya juga selalu berharap semeton ya, mudah-mudahan bisa damai lah ya. Tetap jaga persatuan dan solidaritas semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.